Itu teman-teman yang ada di samping antum duduk, seandainya tahu aib antum, nggak bakal mau duduk di samping. Oh, ternyata begini dia ternyata. Allah tutup aib kita hingga teman-teman kita menganggap kita ini orang baik. Itulah rizki dari Allah. Itu rizki dari Allah. Maka kita jaga. Kita jaga. Nah, orang memanah itu Allah akan lapangkan rizkinya zuhir batin. Orang itu senang rasanya tuh, megang busur itu gembira rasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan para pemanah itu 3 perkara kelak di akhirat. Wa atahullahu salasata asya' fil akhirah. Nanti kelak di akhirat ada 3 lagi yang diberi setelah diberi di dunia. Pertama, yuhsyaru ma'al mujahidina yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama para mujahid pada hari kiamat nanti. Senangnya cuma jebret. Senangnya berkuda muter-muter gitu sambil memanah. Tiba-tiba nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, nengok kanan kiri, Masya Allah, ini siapa di samping saya kok? Mancung-mancung ini siapa? Kenalan antum siapa? Saya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau antum siapa? Saya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, kok saya ada di sini ya? Ternyata karena dia ikhlas belajar memanah, Allah bangkitkan bersama para mujahid kelak pada hari kiamat. Memanah saja. Terus memanah berkuda. Tahu-taunya nanti kita dibangkitkan bersama mereka. Yang kedua, yujawwizus sirata kal barqi. Orang yang belajar memanah itu akan meniti sirat secepat kilat. Langsung sampai. Jadi orang meniti sirat itu bermacam-macam. Ada yang sambil berlari karena sirat itu panjang. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Jadi totalnya perjalanan orang meniti sirat itu 1.500 tahun perjalanan. Itu ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang ngesot, ada yang tangan kanan sama kaki kanannya gelayut di sirat, yang kiri itu gelantung di neraka, ada yang lututnya sudah kena api juga. Macam-macam keadaan orang meniti sirat. Orang yang ikhlas belajar memanah melewati sirat secepat kilat. Langsung sampai. 1.500 tahun itu ditempuh dalam waktu kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Langsung sampai. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah tahu fadilahnya sebesar ini, baik untuk dunia atau akhirat kita, mau nggak kita diusik dengan hal-hal remeh? Kadang mangkel rasanya tuh. Kecil, urusan-urusannya nggak penting itu. Hanya urusan ini hanya dia itu nggak jelas itu. Dia ada surat-suratnya. Cuma hal-hal nggak penting-penting lah. Tidak ada yang substansi. Karena orientasi kita, pikiran kita itu adalah akhirat kita. Yang terakhir, orang yang belajar memanah itu akan dianugerahkan nanti kelak di akhirat, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surganya itu tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Orang masuk surga itu ada 2 model hisab. Ada namanya hisaban yasiro, ada namanya hisaban golizo. Ada orang itu masuk surga tanpa hisab, ada namanya masuk surga bil hisab, tapi hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu begini. Dipanggil. Pertanyaannya global. Dulu kamu di dunia nggak pernah jaga mata ya, sering maksiat ya matamu ya. Maka dia mengatakan, benar ya Allah, saya nggak menjaga mata saya. Ya, saya ampuni. Sujud langsung, sujud. Beri lagi. Dulu kamu di dunia nggak jaga tangan kamu nih. Betul, benar ya Allah, saya ampuni. Sujud lagi. Itu namanya hisab yasiro. Hisab yasiro itu pertanyaannya global, yang mana hikmahnya Allah ingin merasakan, ingin menampakkan kepada hambanya ini seperti apa kenikmatan diampuni gitu. Jadi diperjelas dosanya, kemudian diampuni begitu, hingga terasa sekali rasa dinginnya ampunan Allah. Diampuni, sujud gitu. Dulu kamu di dunia kamu sering datang ke majelis lalai, betul, benar ya Allah, saya ampuni, sujud begitu. Nanti ujungnya dia masuk surga. Ini namanya hisaban yasiro. Artinya apa? Interogasinya itu ringan. Hisaban yasiro. Ada yang berat. Itu detail. Kamu belok kanan gang 9, ada perempuan pakai rok pendek warna
hijau itu, kamu lirik 2 kali itu. Pas kamu jalan 4 langkah, ada perempuan lagi naik vario, pakai kerudung kuning. Kok detail begitu? Ini calon diazab ini, neraka ini. Itulah makna dalam satu hadis, manukisa uziba. Barang siapa kok pertanyaannya kok detail, berarti neraka itu, diazab itu. Nah, berarti yang masuk surga ada 2, tanpa hisab, ada dengan hisab tapi hisabnya adalah hisaban yasira. Nah, untuk orang-orang memanah masuk surganya tuh bila hisab, nggak ada tanya-tanya lagi, wush langsung. Itu kalau ikhlas. Nah, karena derajatnya, karena fadilahnya tinggi, maka ujiannya juga tinggi juga, besar. Nah, ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita tempat ini. Karena di dalam kitab Imam Taibugo, beliau mengatakan buk'ah, tanah tempat orang latihan memanah berkuda, tidak boleh menggibah saudara muslim. Gibah itu nggak mesti harus kata-kata yang jelek, konotasi yang jelek untuk saudara muslim kita. Dengan isyarat saja begini. Jadi itu gibah bil isyarat namanya, nggak boleh. Orang itu telah mengotori tempat latihan memanah itu dengan hal-hal yang buruk, tidak boleh. Karena apa? Kedudukan tempat latihan memanah dan berkuda itu seperti masjid. Artinya sama-sama tempat ibadah. Kita menuai ibadah, di situ didatangi oleh para malaikat, tempat latihan itu. Maka hormatilah tempat latihan. Maka Imam Ibnu Qayyim punya tertib. Sebelum latihan, sholat 2 rakaat di tempat latihan. Ambil sejadah, kiblat, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Sholat mutlak, biasa saja. Sholat sunnah begitu saja. Karena setiap latihan yang diawali dengan sholat 2 rakaat di tempat latihan akan selalu mendatangkan keberuntungan. Yang sering jatuh itu, kalau 2 rakaat sebelum latihan, insya Allah setelah itu naik kuda nggak jatuh-jatuh lagi. Karena apa? Sholat 2 rakaat di tempat latihan, miftahu kulli khair. Kunci